Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Mbak. Neng, tolong bukain pintunya. Assalamualaikum. Ada ibunya, Ibu Widya? Ada, sebentar ya. Ya. Iya, dari mana ya, Mbak? Ya, Ibu, perkenalkan, saya dari Rumah Sakit Jagakarsa. Saya dengan apoteker Yola Salsabila. Kemarin sempat dihubungin sama Dokter Bambang, Ibu, karena Ibu kan kemarin habis kontrol ya, Bu, dengan Dokter Bambang. Iya, jadi saya di sini untuk kontrol asupan ini, Ibu, makan Ibu, sama obat-obatannya, Ibu. Oh gitu. Iya. Yaudah silakan masuk, Mbak. Iya, Ibu, terima kasih. Kondisi Ibu hari ini gimana, Ibu? Alhamdulillah sih, Mbak, udah jauh lebih baik. Enakan ya, Bu, ya, berarti setelah berobat dengan Dokter Bambang kan, Bu, betul? Iya, betul. Kalau boleh tahu sebelumnya, memangnya Ibu sudah sakit berapa lama ya, Bu, ya? Kurang lebih 6 bulanan sih, Mbak. Sudah 6 bulan, tapi selama 6 bulan ini sebelumnya Ibu ada perpindahan dokter selain dengan Dokter Bambang atau selalu dengan Dokter Bambang, Ibu? Saya belum pernah ganti dokter sih, Mbak, dari awal emang saya sama Dokter Bambang. Karena Ibu dari awal sudah dengan Dokter Bambang, tapi selama ini ketika Ibu dapat obat dari Dokter Bambang, apa Ibu ada keluhan lain seperti mual atau pusing, Ibu? Kemarin sih ketika saya pulang dari rumah sakit, itu sepertinya ada beberapa obat yang diganti sama Dokter Bambang gitu. Nah, pas pulang kemarin kalau misalkan saya kayak bangun dari tidur gitu tuh suka merasa sedikit pusing gitu loh, Mbak, tiba-tiba. Kenapa ya? Rasa pusing ini emang umum terjadi ya, Bu, ya, apalagi Ibu kan konsumsi obat untuk darah tinggi. Tapi sebelumnya saya boleh lihat dulu, Bu, untuk obat-obatnya? Oh boleh, saya minta tolong ambilkan dulu ya sebentar. Tolong ambilkan obatnya, Neng. Kasih. Nah ini Mbak obatnya. Oke, saya cek ya, Ibu, ya. Kemarin sih Dokter Bambang infoin kalau Ibu itu dapat 5 obat. Jadi ini Ibu dapat lisinopril ya, Bu, ya. Terus ini ada furosemid, terus ada atorvastatin, terus ada bignat, sama ini ada kalsitrol, Ibu. Jadi kalau pusingnya itu Ibu karena lisinoprilnya ya, Bu, ya. Oh yang ini. Iya, jadi karena kan ini untuk mengontrol tekanan darah ya, Bu, ya. Jadi kalau bangun pagi kan tadi Ibu cerita suka pusing ya, Bu, ya. Nah, jadi saran dari saya kalau misalkan Ibu baru bangun, itu Ibu bangunnya tuh perlahan. Jadi Ibu jangan langsung bangun. Kan kadang namanya ibu-ibu suka dipanggil ya, Bu, ya, sama anaknya suka kaget ya, Bu, ya. Nah, itu usahakan juga Ibu kasih tahu ke anaknya kalau misalkan Ibu udah nggak bisa dibangun secara kaget kayak gitu. Jadi Ibu bangun secara perlahan, terus abis itu nanti Ibu duduk dulu sebentar. Kalau Ibu ngerasa udah enak, udah pusingnya berkurang, baru Ibu bisa melanjutkan aktivitas ya, Bu, ya. Iya, baik-baik, Mbak. Tapi sejauh ini Ibu rutin untuk cek ini nggak, Bu, tekanan darah? Ibu ada alat tensi di rumah, Ibu? Kalau alat tensinya ada, cuman belum sering sih, Mbak. Paling kalau misalkan emang saya ngerasa badan saya udah nggak enak gitu, baru saya cek tensinya. Kalau sekarang diusahain untuk selalu cek ya, Bu, ya, sama Ibu dicatat dan infoin juga ke anaknya untuk bikin pembukuan Ibu. Jadi nanti misalkan Ibu berobat lagi dengan Dokter Bambang, Ibu udah punya catatannya karena dikhawatirkan kalau Ibu emang pusing terus itu takutnya gejala hipotensi, Ibu. Oh gitu. Oke, baik, Mbak, bakal saya lebih perhatiin lagi. Sama satu lagi sih, Mbak, paling kaki saya tuh kadang yang kiri suka tiba-tiba bengkak kayak gitu, kayak gini-gini nih. Oh iya, bengkak ya, Bu, ya. Bengkak ini kan karena ginjal Ibu ini sudah tidak berfungsi normal. Makanya Ibu tadi dari Dokter Bambang dapat furosemid. Nah, fungsi furosemid ini nanti untuk mengurangi ini, Bu, kadar cairan yang di dalam tubuh Ibu. Oh gitu, yang ini. Iya, saya minum ini sih tiap pagi. Terus tapi kalau setiap minum ini tuh saya khawatir loh, Mbak, sering pipis terus gitu. Jadi sering pipis ya, Bu, ya? Iya. Padahal Ibu konsumsi air juga normal kan ya, Bu, ya? Iya, soalnya saya disuruh sama dokternya sih untuk mengurangi cairan memang. Iya, karena efek samping dari furosemid ini kan untuk membantu mengeluarkan cairan ya, Bu, ya, karena ginjal yang udah nggak berfungsi baik, jadi obat ini membantu. Jadi kalau misalkan Ibu udah konsumsi ini secara rutin di jam yang tepat, nanti cairannya berkurang, terus nanti bengkak di kaki Ibu juga bisa sembuh, Ibu. Gitu. Iya. Oke. Jadi untuk konsumsi cairannya juga kurang lebih 1 liter ya, Bu, ya, per hari, nggak boleh lebih dari itu ya, Bu, ya. Jadi Ibu sebaiknya beli botol yang emang ukurannya 1 liter. Jadi itu harapannya itu nggak bakal bisa kelebihan ya, Bu, ya, atau kekurangan.
Tapi kadang saya tuh suka ngerasa haus gitu loh Mbak, gimana ya kalau segitu mungkin kebiasaannya agak kurang gitu. Iya, mungkin karena aktivitas ibu juga padat ya Bu ya. Iya lumayan sih Mbak. Untuk saran dari saya, karena ibu selalu ngerasa haus, ibu bisa coba untuk mengkonsumsi es batu. Nah, ibu sering kan ya Bu di rumah untuk konsumsi es batu atau belum? Belum pernah sih kalau itu. Sekarang berarti ibu bisa coba untuk konsumsi es batu. Jadi kan es batu itu bentuknya padat ya Bu ya, dan dia nggak langsung habis. Nah, jadi itu harapannya bisa untuk membantu rasa haus di ibu. Sama ibu kalau bisa konsumsi buah-buahan yang memang tinggi akan airnya, kayak misalkan buah jambunya tapi jangan jambu batu ya Bu Oh tuh. gitu. Iya. Jambu apa dong Mbak? Jadi Jambu air itu loh Bu, oh gitu. atau enggak semangka. Itu kan iya, tinggi ya Bu ya kadar airnya. Tapi jadi saya makin sering buang air kecil dong. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kan emang efek samping dari furosemid kan ngeluarin cairan. Jadi memang Ibu akan jadi sering pipis Ibu. Oh, Itu gitu. normal kok Bu, nggak apa-apa. Oke. Untuk pola makan Ibu udah ngejaganya belum Ibu ya? Kemarin sih saya disuruh sama dokter kayak ngurangin makan makanan kaleng, kayak susu gitu sama kentang gitu. Itu gimana ya Mbak? Udah bener gak sih? Iya, memang kan kalau misalkan dimakan-makan itu dia tuh tinggi kalium sama fosfor. Nah itu tuh nggak baik Ibu, karena kan ginjalnya udah nggak berfungsi baik ya. Jadi sebaiknya emang dihindari, sama kalau bisa Ibu tuh kurangin makan daging Ibu, karena kan untuk ginjal yang udah nggak bagus ya Bu cara kerjanya. Jadi kalau Ibu konsumsi daging nanti ginjalnya akan bekerja lebih cepat. Jadi kalau bisa dikurangin ya Bu ya. Oh gitu, jadi saya nggak boleh makan daging ayam atau daging sapi lagi gitu Mbak? Kalau daging, Ibu makan daging ayam secukupnya. Untuk daging sapi memang dihindari ya Bu, karena kan dia daging merah. Terus kalau misalkan Ibu masih kesulitan, saya bisa coba untuk bikinin daftar list makanannya biar Ibu konsumsi tiap hari. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, nanti akan saya bikinin ya Bu ya jadwalnya. Terus dari 5 obat ini tadi Ibu nggak semuanya ada efek samping. Kalau misalkan emang ada efek samping lain, Ibu bisa menghubungi saya. Nanti saya kasih nomor saya Ibu ya. Oh boleh. Oke, udah cukup sih Mbak sejauh ini sih yang saya rasain paling cuman itu aja sih, karena saya lumayan terganggu kalau bangun tuh pusing gitu. Ya itu kaki saya kadang suka bengkak aja sih, gitu aja paling. Oke, nanti keluhan-keluhan Ibu ini saya sampaikan ke Dokter Bambang ya Bu ya. Ibu sehat-sehat, jangan lupa juga cek labnya untuk biar Ibu tahu kondisi ginjal Ibu tuh sekarang sampai di mana. Terus kalau misalkan Ibu ngerasa masih nggak enak badannya, Ibu bisa datang lagi ke Dokter Bambang. Nanti bisa dikasih saran-saran dari Dokter Bambang, atau Ibu nanti bisa chat saya aja ya Bu ya. Oke Mbak, makasih banyak ya. Iya. Saya udah cukup terbantu sih sama saran-saran dari Mbak tadi. Nanti saya cobain dulu deh. Oke, terima kasih. Iya, Ibu, ini saya ada dokumen yang harus Ibu tanda tangannya Bu. Ibu bisa tanda tangan di sini. Oke, nih. Oke, saya izin pamit Ada ya Bu lagi? ya. Udah cukup Bu. Saya izin pamit ya Bu ya. Makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih.